Ya, halo teman-teman para pejuang SNBT 2024 ya. Saya yakin banyak yang masih galau karena merasa belum siap untuk menghadapi ujian yang sudah tidak lama lagi. Tapi yakinlah ya, waktu masih ada, tetap semangat, yuk tetap berusaha berjuang dengan berlatih. Teman-teman yang sudah subscribe channel ini, thank ya. Kemudian yang belum, yuk subscribe, kemudian komen, kemudian like, kemudian share, kemudian notifikasinya dihidupkan ya, sehingga kalau ada video baru, teman-teman langsung dapat. Soal literasi bahasa Indonesia ini penting banget, ada 30 soal, 45 menit. Kita ke soal pertama, tip dan trik. Mulai dari soal rangkuman teks. Yang ditanya adalah rangkuman teks di atas yang tepat. Nah, gimana cara ngerangkum? Cara ngerangkum adalah apa sih yang dibicarakan oleh kata per kata atau kalimat per kalimat dari teks tersebut. Itulah rangkumannya. Mari kita baca. Kehadiran puluhan museum di Yogyakarta menjadi magnet pariwisata. Museum-museum ini mengukuhkan gelar Yogyakarta sebagai kota bersejarah di Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu dari 88 kota bersejarah dunia, seperti Kyoto, Paris, dan London. Setidaknya ada 37 museum di Yogyakarta. Sementara itu luas Yogyakarta. Nah, teman-teman ya, dari sini rangkumannya ngomongin tentang Yogyakarta. Nih, Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta. Kemudian nih Yogyakarta juga ya. Mana lagi ya? Nih Yogyakarta. Jadi rangkumannya adalah tentang Yogyakarta sebagai titik-titik. Nah, yang opsi jawaban Yogyakarta adalah nih, Yogyakarta. Kemudian yang D juga Yogyakarta. Kita cek opsi C dan D. Yogyakarta merupakan kota bersejarah yang memiliki jumlah museum terbanyak di Indonesia. Iya, ini jawabannya ya. Kita bandingkan yang D. Yogyakarta merupakan salah satu di antara 88 kota besar di dunia yang bergelar kota bersejarah. Ya, yang tepat C. Karena ini bicara tentang Yogyakarta sebagai kota bersejarah yang memiliki jumlah museum terbanyak di Indonesia. Jadi triknya yang berulang atau pokok yang dibahas itu apa? Gitu ya teman-teman triknya. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Bacalah tabel berikut dengan cermat. Tabel produksi pisang provinsi andalan. Soalnya, pernyataan berikut yang sesuai. Berarti yang sesuai dengan tabel. Nah, kita baca dulu tabelnya ya. Tabel produksi pisang provinsi andalan. Ini ada tahun ya, tahun 2006, kemudian 2007, 2008. Ini daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Kemudian produksinya 2006 daerah A itu 125, 2007 130 ribu ya, 2008 135. Terjadi peningkatan. Daerah B tahun 2006 125, 2007 125, 136. Sorry ya, 2008 136.000. Begitu seterusnya. Daerah C 135, 145, 155.000. Daerah D 90, 99, 110.000. Kita ke opsi A. Produksi pisang setiap daerah selalu meningkat setiap tahun. Salah. Kenapa? Nih. Pada daerah B tahun 2006 ke 2007 itu tetap. Kemudian B, persentase kenaikan produksi pisang daerah C paling tinggi.
D. Persentase kenaikan. Nah, ini teman-teman harus dicari kenaikannya. Cara nyari kenaikannya gimana? Contoh ya, daerah A, tahun 2006, 125, 2007, 130. Berapa nih selisihnya? 130 kurang 125, 5.000. 5.000 bagi 125 kali 100%. Hasilnya berapa? Kemudian 2007 ke 2008 berapa? 130 ke 135.000. Berarti 135.000 dikurangi 130.000. 5.000 per 130 kali 100%. Hasilnya berapa? Ditambahkan dibagi 2. Sudah saya buatkan tabelnya teman-teman ya. Ini tabelnya. 2006 ke 2007, 5.000 dibagi 125.000 kali 100%. Hasilnya 4%. 2006 ke 2007 ke 2008, 5.000 per 130.000 kali 100%. Hasilnya 3,8. Ini ditambahkan ya, 4% ditambah 3,8 berarti 7,8 dibagi 2 teman-teman ya. Bagi 2 hasilnya berapa nih? Ya, ini 3,8%. Kemudian daerah B, 2006 ke 2007, 0 ya. Karena 125 ke 125, 0%. 2007 ke 2008 berapa? 111.000 dibagi 125.000 kali 100. Hasilnya nih 8%. 8,8 dibagi 2. Ini 4,4%. Kemudian daerah C, 2006 ke 2007 itu sama hasilnya 7,4 ya. Kemudian 2007 ke 2008 6,9. Kalau kita jumlahkan 7 tambah 6 ya 13 tambah ya ini 14 bagi 2 berarti ini hasilnya sekitar 7 rata-ratanya. Kemudian kita lihat D ya, 2006 2007 itu 90 dibagi 90.000. Ya, ini hasilnya 10%. Kemudian 2007 ke 2008 11.000 dibagi 110.000. Hasilnya 10%. Ya, berarti ini 10. Dengan demikian, yang tertinggi persentase kenaikannya adalah daerah D. Kita cari ya. Persentase kenaikan produksi pisang daerah D paling tinggi. Jadi, opsi jawaban yang benar adalah E. Kita ke soal yang ketiga. Pertanyaannya adalah apa nih? Perbaikan ejaan kalimat di atas yang tepat. Perbaikan ejaan. Berarti kita acuannya adalah ejaan yang disempurnakan. Kalimatnya nih, di dalam memecahkan masalah kependudukan, para pakar kependudukan tidak cukup memberi solution dengan cara memberi saran kepada pemerintah, tetapi mereka perlu terjun ke lapangan menangani masalah secara langsung. Nah, di sini teman-teman udah kelihatan nih. Solution ini itu kata asing. Seharusnya ditulisnya gimana? Ini salah ya, bukan dikutip. Ini juga salah, bukan dikutip. Solution harusnya dicetak miring. Yang dicetak miring adalah yang E. Jadi, kalau kita melihat satu opsi saja, itu sudah kelihatan jawabannya yang E gitu teman-teman. Kita cek ya, di dalam memecahkan masalah kependudukan, koma, tuh yang benar gitu. Para pakar kependudukan tidak cukup memberi solution. Solutionnya harus cetak miring ya. Atau italik. Karena apa? Karena bahasa asing. Dengan cara memberi saran kepada pemerintah, tetapi mereka perlu terjun ke lapangan menangani masalah secara langsung. Ini di dalam, sudah benar ya, menunjukkan tempat. Ke lapangan sudah benar. Pemerintah ini huruf
nya tidak kapital. Kenapa? Karena tidak menunjukkan jati diri. Kecuali pemerintah Indonesia, P-nya besar, Indonesia-nya, I-nya juga besar. Oke, tetap semangat. Ke soal yang keempat. Kalimat penutup yang sesuai. Nih, yang diminta adalah kalimat penutup yang sesuai. Berarti kelanjutan dari kalimat terakhir ini apa? Coba, ibu-ibu hamil merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rawan terhadap berbagai masalah gizi, terutama masalah kekurangan energi dan protein atau KEP. Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan kondisi KEP akan mempunyai berat badan lahir rendah BBLR, yaitu kurang dari 0,25 kg. Kondisi BBLR sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan anak selanjutnya. Bayi BBLR mempunyai kemungkinan meninggal sebelum usia 1 tahun 17 kali lebih besar dibandingkan anak normal. Jadi, kondisi BBLR itu berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan anak. Gitu. Jadi, pengaruh kesehatannya apa? Mempunyai kemungkinan meninggal sebelum usia 17 tahun. Selain itu apalagi? Nah, kan berarti gitu teman-teman ya. Selain mempunyai kemungkinan meninggal sebelum usia 17 tahun, lainnya apalagi dampaknya atau pengaruh terhadap perkembangan kesehatannya gitu. Berarti kan mestinya 1, 2, 3 itu pengaruhnya. Oleh karena itu, maka yang benar adalah yang B. Di samping itu atau selain itu, kondisi BBLR dapat berakibat pada penurunan kemampuan belajar anak. Gitu. Jadi, pengaruh terhadap perkembangan kesehatannya 1. Kemungkinan meninggal sebelum usia 1 tahun. Kedua, yang di samping itu dapat berakibat pada penurunan kemampuan belajar. Nah, gitu. Kalau A dengan demikian, ya enggak. Kalau A menyimpulkan itu. Kalau C jadi, bukan. Karena yang diharapkan adalah selain itu apalagi gitu ya. Oke teman-teman, gampang, mudah, ketemu ya triknya ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal nomor 5. Kita ke pertanyaannya. Berdasarkan tema tersebut, kerangka isi karangan yang runtut. Ya, jadi kerangka isi karangan yang runtut itu apa? Coba. Seseorang akan mengembangkan karangan ilmiah yang bertema pembinaan generasi muda pedesaan. Kerangka yang runtut itu apa? Isinya, kerangkanya. Kita lihat nih, A, pentingnya pembinaan. Kemudian sasaran. Nah, kalau sasaran nanti ya, sasaran. Pentingnya, bentuk pembinaan. Nah, dari sini, kalau kita membuat karya ilmiah, tentu dari masalah, apa sih pentingnya? Apa pentingnya pembinaan generasi muda? Yang ngomong pentingnya ada berapa nih? Ada 2. Gitu. Berarti opsi jawabannya antara A dan D. Setelah pentingnya apa? Setelah penting pembinaan generasi muda. Apakah sasarannya ataukah bentuk pembinaannya? Ya, setelah penting tentu siapa yang menjadi sasaran pembinaannya. Siapa? Generasi muda. Kemudian barulah bentuk pembinaannya apa. Setelah tahu bentuknya apa, langkah pembinaannya apa. So, jawabannya adalah yang D gitu teman-teman. Yang A menjadi salah. Mudah, gampang ya teman-teman ya kalau kita tahu triknya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab dan teman-teman besok ketika tes sukses dan lolos menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.